Pada tahun 1970-an, aksi kriminalitas di Indonesia meningkat dengan tajam. Kejahatan semacam copet-mencopet juga mengalami kenaikan yang sangat drastis. Bahkan menurut catatan Kepolisian Jawa Barat, pada tahun 1958, jumlah copet di kota Bandung saja diperkirakan mencapai 300 orang. Dan jumlah ini meningkat berkali-kali lipat pada tahun 1970-an. Selain beroperasi secara mandiri, para pencopet juga beroperasi secara berkelompok. Salah satu taktik mencopet secara berkelompok adalah dengan berpura-pura mengobrol dengan korban atau menyenggol korban. Dan ketika korban sudah lengah, maka anggota copet lainnya akan dengan cepat mengasak dompet maupun tas milik korban. Antara tahun 1974-1977, Presiden Soeharto memerintahkan Kepala Staf Kopkamtib Laksamana Sutomo dan Kapolda Metro Jakarta Raya Mayor Jenderal Polisi Sutadirono Dipuro untuk melakukan pembasmian terhadap pencopetan serta penodongan. Dan sejak saat itu perburuan aparat terhadap para pencopet meningkat dengan tajam. Selain mengalami masalah rutin dengan petugas hukum, para pencopet juga mengalami masalah dengan sesama copet. Para pencopet kerap beraksi di wilayah yang bukan daerah operasional mereka dan menimbulkan ketegangan dengan pencopet lain yang telah lama beroperasi di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah antar copet, maka para pencopet sepakat mengadakan musyawarah di salah satu hotel mewah Bandung pada tanggal 7 Januari 1977. Musyawarah ini dihadiri oleh banyak copet dari Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta, Yogyakarta, dan kota besar lainnya. Bahkan dihadiri oleh 2 orang tokoh copet dari Palembang yang bertugas sebagai pengamat. Dalam musyawarah ini, para pencopet membahas mengenai peningkatan kewaspadaan dan penertiban dalam melakukan aksi copet. Para pencopet juga membahas mengenai wilayah operasi pencopetan dan pembagiannya untuk mencegah pencopet beraksi di luar wilayahnya. Bukan perkara mudah menangkap pencopet yang dikenal lihai, apalagi yang telah terorganisir dengan baik. Kepolisian yang menerima informasi dari salah seorang pencopet tentang musyawarah di Hotel Bandung segera bergerak untuk melakukan penangkapan. Namun sangat disayangkan karena hanya sebagian kecil yang dapat ditangkap. Itu pun pencopet kelas teri. Sementara tokoh-tokoh copet berhasil melarikan diri. Setelah musyawarah copet, tingkat kriminalitas di Indonesia terus saja semakin meningkat. Hingga akhirnya Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi terapi kejut untuk mengurangi angka kriminal tersebut, yang kemudian dikenal sebagai penembakan misterius atau Petrus. Walaupun dipandang sebagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia, namun program Petrus sangat efektif menurunkan angka kejahatan di Indonesia. Banyak pencopet, penodong, perampok maupun pelaku kejahatan lainnya tewas mengenaskan atau buru-buru bertobat agar tidak mati di tangan petugas. Musyawarah copet pada tahun 1977 difilmkan oleh Benyamin Sueb dengan judul Raja Copet. Benyamin Sueb juga memfilmkan meningkatnya gelandangan di ibu kota Jakarta dengan judul Hipis Lokal. Gambaran di kedua film ini sama persis dengan kejadian aslinya. Bahkan di film Hipis Lokal, perilaku para gelandangan sangat realistis. Walaupun terus diburu oleh aparat, namun aksi pencopetan masih terjadi hingga era modern seperti saat ini. Kendati pencopetan tidak sesemarak pada tahun 1970-an, namun tetap saja sangat merugikan para korbannya. Terlebih jika orang yang dicopet sedang mengalami kesulitan finansial.